Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nunung Otomotif, Mas ya. Di sini saya akan berbagi lagi cara menentukan atau cara cek sensor CKP lemah atau tidaknya ya. Yang bagus seperti apa sensor CKP-nya ya. Di sini saya ada alat ya. Alat pengecekan sensor CKP. Sampean bisa beli ke saya kalau COD bisa lewat toko online yo, Shopee, Lazada, dan Tokopedia ada punya saya ya. Oke, cara pengecekan langsung saja. Untuk sampean misal nggak mempunyai alat kayak gini, sampean harus mempunyai, Mas ya. Karena di sistem injeksi itu kadang kita itu dibikin pusing ya kalau alatnya itu kurang lengkap ya. Di sini banyak bermacam tipe-tipe sensor CKP ya. Sengaja saya buka, sengaja saya pingin membuatkan video perbedaannya yang bagus. Ntar yang bagus kalau sampean beli sensor CKP yang baru itu wajib sampean cek yang bagus itu seperti apa gitu ya. Ntar tak buatkan video lagi yang bagus seperti apa. Oke, tapi sekarang saya akan membuatkan video yaitu cara cek sensor CKP yang lemah itu seperti apa. Kalau sampean nggak punya alat, yo sampean kudu duweni alatnya, Mas. Seperti kepunyaan saya ini ya. Nah, ini alatnya. Di sini ada namanya ini ya, Honda dan Yamaha modul sensor CKP atau pengecekan sensor CKP ya. Oke, di sini saya akan membedakan. Mumpung saya ada sensor CKP lemah kepunyaan ini kemarin Vario 110 ya. Jadi untuk di jenis motor Vario 110 dan Scoopy ban donat itu memang rentan sudah muncul, banyak yang muncul ya. Dulu kan yang banyak muncul itu di Vario 110 yang LED sensor CKP-nya, dan ketika motor tiba-tiba mogok itu ada kedipan 52 sensor CKP murni di sensor CKP-nya bermasalah. Tidak usah diganti sama sepulnya, sampean belikan sensor CKP seperti ini saja lebih murah ya. Dan sekarang muncul lagi di jenis K46 ini kan kodenya Vario 110 kan sensor CKP-nya itu kan K46 ya. Itu banyak keluhan yaitu sensor CKP lemah ketika motor diajak jalan wis pokoknya mesinnya panas ya. Entah berapa kilo mesinnya panas tiba-tiba muncul 52 sensor CKP. Kalau di Vario 110 itu sangat banyak, hampir semua Vario 110 yang LED ya dengan kode K46 itu sensor CKP-nya itu cepat lemah atau bermasalah. Ketika motor diajak jalan, mesin panas, tiba-tiba muncul kedipan 52 sensor CKP. Yang menandakan memang murni di sensor CKP-nya yang bermasalah atau lemah. Kalau sampean mau ganti, tidak usah diganti sama sepulnya. Kalau sama sepulnya kan mahal. Yang original aja itu sekitar 600 berapa gitu ya, 600 sekian-sekian. Daripada beli gitu, biasa sampean belikan di online yang eceran kayak gini ya, eceran kayak gini loh ya, eceran kayak gini itu ada, tinggal pasang aja. Sebenarnya sepulnya itu nggak rusak, yang rusak cuma yang lemah itu adalah sensor CKP-nya. Lebih murah, paling harganya bervariatif, ada yang 50.000 itu sangat biasa, kemudian yang 80, ada yang 100 berapa gitu ya, ada yang hampir 200 ya. Kalau yang hampir 200 atau 200 lebih itu memang bagus ya. Jangan gini, wah kok ono sing larang ono sing murah, berarti ada harga ada kualitas gitu, Mas ya. Kalau harganya lebih mahal berarti kualitasnya itu bagus. Kalau yang murahan berarti jangan harap motor sampean itu enak gitu. Soalnya ini tentang pengapian ya ini ya. Kalau bisa belikan yang bagus walaupun 250 nggak apa-apa ya. Daripada beli yang 80.000, 100.000 eman-eman. Ntar kedepannya lemah lagi. Soalnya kalau dari harga mahal berarti kualitasnya itu bagus. Soalnya ini suplai tentang di pengapian loh ya. Sensor CKP. Sensor CKP ini adalah untuk yang kan ini ada 6 kabel ya. Ada 6 kabel. Tak bacakan. Yang biru strip kuning wis pokoknya yang biru ya, yang biru strip kuning ini adalah sinyal pulser ya.
sinyal pulser. Jika kabel ini putus, maka otomatis tidak bisa memberikan sinyal ke ECU ya. Jadi ECU tidak bisa menyemprotkan injektor, tidak bisa mengeluarkan pengapian ke busi ya. Kalau memang kabel biru strip kuning ini putus ya. Kemudian kabel coklat, ada kabel coklat strip hitam. Ini saya di Honda ya. Kabel coklat strip hitam. Ini adalah 12 volt. Kurang lebihnya misal saya cek itu ada di angka 10 volt, nggak apa-apa, toleransi ya. Ada di angka 9 volt, 10 volt, 11 volt, 12 volt, tergantung kapasitas akinya sampean. Ini pastikan ada ya. Jika kabel coklat ini tidak ada arus saat kontak on, otomatis CKP sampean tidak bisa bergerak atau pengapian juga hilang ya. Kemudian kita lanjut ke kabel hijau polos. Kabel hijau polos ini adalah masanya sensor CKP ya. Pastikan ini ada masa. Kalau ini tidak ada masa ya otomatis CKP tidak bekerja ya, tidak tersuplai ya. Harus ada 12 volt, harus ada masa di sensor CKP. Itu baru normal. Jika masanya tidak ada, apalagi atau 12 voltnya tidak ada ya berarti motor sampean mogok gitu aja dan berkedip 52 sensor CKP. Nah, kemudian lanjut ada 3 kabel berleres ya, warna putih ini berleres, 1 leres merah, putih leres merah, yang 2 putih leres biru, yang 3 putih leres hitam. Ini adalah sensor Hall atau Hall sensor metal magnet ya. Jika salah satu kabel ini putus, warna putih ini putus, motor masih bisa dihidupkan, tapi di starter tangan tidak bisa mutar magnetnya karena ini adalah sensor Hall medan magnet mas ya. Oke, ada 6 kabel, biru, coklat, hijau, dan putih ada 3 seperti yang saya katakan. Oke, di sini saya mempunyai sensor CKP yang lemah. Ketika motor ini diajak jalan atau mesin panas ya, entah 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilo pokoknya mesin panas, motor ini tiba-tiba mati dan muncul kedipan 52 sensor CKP ya. Berarti itu murni misal sampean cek kabelnya tidak ada yang terkupas, nempel bodi, berarti aman. Kalau saya berikan info ya, kalau di Vario 110 kemudian yang LED, kemudian Scoopy ban donat mas ya, itu memang murni di sensor CKP-nya yang sering bermasalah 2 motor ini. Kalau selain Vario 110 sama Scoopy ban donat itu aman-aman saja sensor CKP-nya. Cuma ada di motor 2 ini, Vario 110 LED dan juga Scoopy ban donat, memang rentan yang namanya sensor CKP lemah, yaitu ketika motor diajak jalan jauh dikit, mesin panas, tiba-tiba muncul kedipan mil di speedometer. Kalau kita hitung itu adalah 52 sensor CKP bermasalah memang. Jadi untuk Scoopy dan Vario ini memang dengan kode 46 bisa saling pakai ya sensor CKP-nya. Oke. Kalau saya cek dari pengalaman saya, sensor CKP yang mana yang apa namanya itu yang lemah. Kita hitung di sini ya. Nah, ini kan ada kaki panjang. Ada kaki pendek 3, kaki panjang 1. Kalau dihitung dari sini, yang pendek sini, sensor CKP yang sering bermasalah atau lemah itu yang nomor 2 ya. 1, 2 yang ini. Pasti yang ini. Entah itu di Scoopy atau Vario Carbo ya. Ya apa? Vario 110 LED yang nomor 2 ini. Ya 1, 2. Kalau nggak percaya saya ada alatnya mas ya. Saya ada alatnya untuk pengecekannya. Oke. Kita cek. Cara pengecekan sensor CKP, siapkan magnet ya, entah itu magnet dari obeng yang mempunyai daya magnet atau apapun, yang penting ada magnetnya. Kemudian di sini ada di modul pengecekan sensor CKP ini ada spoon sensor CKP cowok dan cewek. Berarti kalau yang cowok ini buat ke Honda, kalau yang cewek ini buat ke Yamaha seperti Lexi, Aerox, NMAX ya, Fazio seperti halnya itu. Berarti kalau punya Honda ini yang dari modulnya ini cowok ya, cowok. Nah, gini ya. Ini sudah terdeteksi. Nah, ya, sudah terdeteksi namanya sensor lemah. Apakah benar yang nomor 2 seperti yang saya telunjuk tadi nih, Mas? Nah, ini kan mati. Loh, ya. Kita matikan, kita hidupkan. Ini sebenarnya
sensor CKP ini original jadi bagus. Ketika langsung dicek di modul, LED-nya langsung nyala terang. Itu namanya sensor CKP bagus. Tapi yang satu ini mati, ini adalah sensor CKP lemah. Apakah yang nomor 2 seperti yang saya katakan, kita cek ya. Nomor 2 kita cek. Ini loh ya, benar ya. Benar. Ini nomor 2 ya. Memang kalau saya pernah kupas, pernah akali sensor CKP ini yang nomor 2 ini. Dari sebelah yang 3 ini loh Mas. Kaki yang pendek-pendek ini yang 3 dari sebelah kanan sini ya. 1, 2. Yang ini mesti lemah, entah itu di Scoopy ataupun di Vario Vario LED ya. Yang nomor 2 ini loh ya. Oke. Kalau yang ini aman saja ini ya. Ini apalagi yang pinggir sini juga aman loh ya. Pengecekan seperti ini Mas ya. Tinggal kita gini aja. Sensor CKP yang normal itu tinggal kita kayak gini ya. Ini voltase aki kita di step down modulnya kita buat 12 volt, kemudian kita tancapkan sensornya ya. Kita kecilkan. Nah ya. Oke. Memang yang nomor 2 ini lemah. Kalau ngecek lemahnya seperti apa lagi Mas ya. Jadi voltase di digital ini sampean bikin perkecil sampai ini kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan dulu. Nah, kita hidupkan dulu. Fokus. Kemudian kita perkecil voltasenya ya. Perkecil voltasenya sampai 2, sekian volt. Ini masih 3 volt ya. Sampean pandang yang sini ya. Ntar kan ini paling redup sendiri, berarti memang sensor CKP ini lemah. Oke. Fokus. Oleh sing peteng jane. Wis mati ya. Sik tak matikan dulu lampunya. Yuk, tolong matino lampu iki yuk. Cara peteng titik lampu iki lho. Ya. Ini Mas ya. Jika kita perkecil voltase di alatnya ya. Jika kita perkecil voltase di alatnya ini, kalau salah satu ada lampu LED yang redup atau mati, berarti itu tandanya sensor CKP yang lemah, hal sensor yang lemah ya. Kita perkecil sampai kecil, kita cek. Nah, yang mati duluan sebelah mana? Nah ya, bentar. Nah, kita buat voltase di angka 2 volt, sekian. Fokus. Nah, di sini yang mati duluan yang nomor 2, yang nomor 3 kalau dari atas ini ya. Kalau dari bawah nomor 2 ya. Ini memang hal sensor yang paling lemah sendiri Mas ya. Ketika kita tambahi voltase, kita nyalakan, di sini nyala ya. Ketika kita perkecil voltasenya lagi, mana yang paling lemah? Yang paling mati duluan lah. Kan yang nomor ini. Nomor 3 dari atas ini, berarti nomor 3 dari ujung yang paling kaki yang paling panjang. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah mengerti ya? Untuk yang saya videokan ini. Ini adalah sensor CKP lemah ya. Aslinya ini sensor CKP ini bagus sebenarnya ya. Kenapa saya bilang bagus? Gini Mas. Perkecil voltase sampai 1, sekian. Kemudian sampean tancapkan di soketnya antara CKP dan modul. Nah, gini. Kalau lampu ini nyala semua, misal ini kan lemah salah satunya, jadi yang satunya mati. Saat ditambahi voltase sampai 12 volt, di sini nyala semua, berarti itu tandanya sensor CKP bagus sebenarnya ya. Nah, kayak gini ya. Kalau ini nggak lemah, mungkin ini akan nyala. Ini tandanya sensor CKP yang bagus gitu Mas. Ya, perbedaannya. Jika sampean menemui ini ya, saya tak balik mana sih. Nah, ini yang baru ya. Saya mempunyai yang baru. Oke. Nah, kalau sampean beli sensor CKP ya, pastikan sampean cek dengan alat ini ya. Di sini voltase saya perkecil sampai 1 volt. Kemudian kita putar tambah voltasenya. Nah, kalau langsung nyala semua begini, berarti itu tandanya sensor CKP sampean itu yang beli baru itu ini bagus, normal, sangat kualitas gitu ya. Tandanya itu sampean kalau mau beli sensor CKP, jika sampean cek dulu, sampean pasang ke modul ini ya. Di sini tiba-tiba kok
tak putar gini lampunya mati satu Mas, berarti itu daya dari sensor kualitas CKP ini kurang bagus, tapi masih bisa dipakai. Contohnya gini, saya ada ya. Ini kan bagus kualitasnya, memang saya kalau beli itu kualitasnya bagus ya. Kita perkecil. Nah, ini harus nyala semua ya. Tanpa adanya kita magnet, tanpa dicek ambil magnet gini nggak usah. Itu pengecekan sensor CKP yang bagus. Kualitasnya bagus ya. Nah, ini langsung nyala semua ya. Kalau yang jelek di sini ada saya mempunyai, yaitu beli online ini murahan ya, CKD atau aspal gitu ya, kepunyaan Vario ini ya. Ini bungkusnya sih Honda, tapi wah saya beli yang murah ini. Kita cek ya, kita perkecil dulu voltasenya, kemudian kita inputkan apakah kualitasnya bagus apa enggak. Oke, kita tambah voltasenya, ini yang murahan ya, kita tambah voltasenya. Nah, kan nggak nyala loh, nggak nyala. Sebenarnya ini masih bisa dipakai karena ini baru ya. Ya bisa dipakai di motor ya, awet-awet aja, tapi kualitasnya kurang bagus ya. Dipakai di motor bisa hidup, pengapian bisa keluar, magnet bisa berputar, starter ACG itu bisa jalan normal, tapi kualitasnya kurang bagus. Karena apa? Ini mereknya Honda tapi bukan yang original gitu. Empuk saya beli di online kok murah gitu ya. Pernah saya coba di motor ya normal Mas, normal ya, normal, enak, dipakai starter ya enak, pengapian ya keluar, enak semua ya. Oke, ini tandanya kalau sampean ngecek sensor CKP yang beli baru kualitasnya bagus apa enggak, saat sampean cek di modul ini, cek CKP, langsung sampean kasih arus 1 volt ya, kemudian sampean tambah kayak gini sampai 12 volt. Misal di sini LED-nya enggak ada yang nyala, berarti kualitasnya kurang bagus. Nunggu kita kasih ini apa namanya, magnet ya, loh kan kayak gini. Oke, kita perkecil lagi, kita hidupkan lagi loh ya. Kalau yang bagus, kualitasnya bagus sensor CKP itu seperti yang saya videokan ini. Nah ini bagus Mas ya. Tak perkecil dulu. Kalau ditambah voltase harus nyala semua. Kalau nyala salah satu berarti ya kurang bagus. Kalau nyala semua seperti ini berarti bagus ya. Loh ya. Oke, perbedaan sensor CKP yang bagus, kualitasnya bagus atau tidaknya sudah saya videokan ini. Pengecekan sensor CKP lemah juga ada ya. Kalau ini kan normal semua, jadi kita perkecil voltasenya, maka lampu LED ini akan mati semua gitu ya. 4 volt, 3 volt. Nah, mati semua kan? Kita tambah hidup semua. Kurangi mati semua. Kita tambah hidup semua, kurangi mati semua ya. Ini kualitas bagus, sensor CKP normal, memang baru ya. Walaupun yang kualitasnya jelek ini ya juga baru Mas ini Mas. Tapi saat dicek ini harusnya ini langsung nyala semua, tidak nunggu magnet ya. Dicek di modul ini. Loh ya. Oke. Nunggu magnet, nunggu dikasih magnet ya. Cara pengecekan sensor CKP yang kualitas bagus. Kalau yang lemah seperti ini tadi, punya Honda ya. Oke, kita perkecil dulu. Ini kan sensor CKP original ya, dari bawaan motor ya. Tapi ada salah satu sensor CKP yang lemah. Itu yang nomor 3 dari atas ini, 1, 2, 3. Satu adalah signal pulser, di sini ada namanya ya. 1 signal pulser, 2 hal sensor 1, 3 hal sensor 2, 4 hal sensor 3. Oke. Kemudian langsung kita tambah voltasenya. Nah, langsung nyala semua. Apa? 3 ya. Jadi yang satu ini memang lemah. Oke. Pengecekan sensor CKP lemah ya sampai perkecil ini Mas. Perkecil voltasenya ini. Nah, gini ya. Tapi sampai nyalakan dulu semua ya. Sampai nyalakan dulu semua. Ono ini di. Oh, macet. Nmax macet. Ono ada mari kok. Jadi suka arek yo. Ya wis rek juk norek bareng norek. Kon gua pedang kok surungan yo. Ya wis. Siapa? Kontak on anu berarti apa jenenge? Anu, Murup. muruk. Oh iya wis. Ini kalau WA yo, tak WA yo.
Ya catnya. Saya tak nutupno video Pak yo. Nmax Rico udah? Iya, Nmax putih lo. Oh, Nmax putih ya. Oke. Jika kita perkecil di sini voltasenya maka salah satu mati duluan, berarti itu namanya sensor CKP lemah Mas ya. Kita perkecil sampai 2 volt. Nah, ini mati duluan Mas ya. Loh, mati. Wis ngono ngecek sensor CKP lemah atau sensor CKP yang bagus itu seperti apa kualitasnya. Kalau sampean beli yang baru ya, misal sampean beli yang baru, ini saya kualitas bagus ini Mas ya, yang saya cek. Oke, untuk ini walaupun bukunya Honda, ini cuma Honda-Hondaan aja ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Untuk sampean misal beli alat ini, pengecekan sensor CKP di saya itu banyak Mas ya, ataupun scanner manual juga ada. Kemudian apa lagi, buat pengecekan ECU, SCU ya, ECU dan SCU. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membedakan mana sensor CKP yang kualitasnya bagus atau kualitasnya yang biasa, atau sensor CKP yang lemah, gimana cara pengecekannya? Sampean nggak alat iki Mas, lek sampean nggak alat iki yo aku nggak iso bimbing. Lek sampean mempunyai alat iki, insya Allah saya bisa bimbing ya, karena pengalaman itu harus ada alat. Kalau nggak ada alat yo tebak-tebakan gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.